Halo Sobat Ceria, kembali lagi bersama aku Aulia di Cerita Mahasiswa Polbangtan Bogor. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber yang berbeda banget loh. Dan kayaknya cerita kali ini pasti lebih seru daripada cerita-cerita sebelumnya. Nah, boleh dong perkenalan langsung aja ya ke di sebelah kanan aku. Oke, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jimmy Susilo. Saya kebetulan mahasiswa Polbangtan tingkat 1 jurusan PPB, Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Kebetulan saya berasal dari Sumatera Selatan. Selanjutnya ada rekan saya. Oke, halo Sobat Ceria. Perkenalkan, nama saya Meisa Fika Aulia dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1D. Wah, seru banget ya. Ternyata mereka dari dua wilayah yang gak jauh berbeda gak sih? Kalau misalkan dari Pulau Sumatera. Iya, gak jauh. Iya kan? Terus gimana sih kayak gambaran kalian nih buat teman-teman sekalian? Gimana ceritanya kalian bisa tiba-tiba di Bogor gitu? Oke, mungkin dari Vika dulu. Oke, dari aku dulu ya. Betulnya aku itu gap year nih. Udah tamat tahun 2024. Terus cari-cari kuliah. Terus ketemu nih sama Polbangtan Bogor karena lagi cari-cari kuliah yang basicnya pertanian, karena orang tua aku sekarang sampai sekarang itu dari dulu juga pertanian. Petani. Jadi ketemu nih sama Polbangtan Bogor, dan di 2024 itu kebetulan aku daftar juga di sini. Tapi qadarullah nggak gagal. Iya. Jadi akhirnya daftar lagi nih di tahun 2025 dan alhamdulillah lolos ke sini. Wah, bener-bener menginspirasi banget ya. Setelah Jadi kegagalan itu pasti ada bener-bener kemudahan. setelah kegagalan terus ngerasa gapir, pasti udah ngerasa hopeless banget. Tapi itu juga bisa diambil gak sih buat teman-teman yang ngerasa patah semangat atau ngerasa bakalan gagal. Justru dari kegagalan itu bisa menjadi peluang baru ya, teman-teman. Iya, betul sekali. Bener banget. Terus kalau misalkan Mungkin dari Jimmy gimana nih? Saya sendiri itu mungkin cukup panjang ya perjalanannya bisa masuk ke Polbangtan. Mungkin hampir sama dengan saudari Vika, di mana saya dulu kebetulan tidak gap year, tapi banyak perjuangan sebelum masuk Polbangtan itu banyak kegagalan yang saya alami. Jadi ada beberapa instansi-instansi yang saya mimpikan gitu, tetapi tidak tercapai gitu. Seperti contohnya saya mendaftar di ITB, saya pernah mendaftar di ITB. Wah, salah satunya. keren banget. Saya juga pernah mendaftar di Teknik Mesin di Universitas Pertahanan. Wah. Namun emang bener kata orang itu, sebuah keinginan kita itu tidak harus tercapai. Nah, ternyata saya melihat peluang di Polbangtan Bogor ini. Kebetulan saya dari latar belakang saya tuh keluarga petani. Oh, jadi jalur masuknya tuh untuk sini jalur petani, undangan petani. Jadi jalur undangan anak petani berprestasi gitu. Nah, jadi saya tuh masuk sini karena ada cutting saya itu di sekolah saya itu masuk sini juga kebetulan. Jadi saya tanya-tanyalah ke dia, ternyata Polbangtan itu ikatan kedinasan dan juga gratis gitu ya. Ini menarik nih bagi kami gitu kan. Bener banget. Apalagi ya seorang keluarga petani gitulah ya, Fik ya. Jadi belum maksudnya meminimalisir pengeluaran ke keluarga lah gitu. Jadi benar-benar ya teman-teman, ketika memang kita berusaha dan menginginkan suatu, kadang bukan hal yang kita pengenin kan, yang kita dapetin tuh, tapi justru memang ada jalan lain gitu buat mendapatkan hal terbaik. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian kan dari wilayah yang berbeda ya. Polbangtan itu ada di Bogor, terus kalian tuh dari Sumatera. Ada gak sih perbedaan-perbedaan yang kayaknya kerasa banget gitu? Banyak banget sih. Banyak banget. Boleh dong cerita serunya? Apalagi nih ya, Fik ya, masalah dengan mungkin yang pertama itu ada intonasi dari bahasa kami sendiri. Kami dari Sumatera itu kan biasanya ngomong tuh agak sedikit keras gitu kan. Nah, sedangkan orang sini kayak lemah, lembut gitu. Sedangkan mereka di sini tuh sensitif. Jadi kami nih ngomong keras padahal bagi kami itu biasa aja. Tapi bagi budaya yang ada di sekitar Jawa ini kayak mereka kadang sakit hati dengan omongan kami gitu. Selain itu ada lagi nggak sih kayak perbedaan, kan kalau ini perbedaan kultur ya, ketika kita berkomunikasi. Kalau kayak hal yang biasa kalian lakuin lah gitu sama yang di sini, ada perbedaan juga nggak? Mungkin kalau yang kita di sini tuh biasanya perbedaan soal cara makan nggak sih? Terus itu juga itu juga itu ada perbedaan. Ada. Apa? Kalau kami biasanya gimana cuma Gimana? Makanya gimana ya?
Makanya kayak gimana ya, kayak kami Terus tuh makan sama tangan juga. Di sini kan harus pakai sendok tuh. Iya. Terus sampai sini tuh kayak gak nikmat gitu karena makannya pakai sendok. Terus juga kalau di sini juga sama anak-anak asrama itu sering terjadi perbedaan pendapat gitu sih. Banyak sih yang itu. banyak ya, karena kami juga sedang menyesuaikan ya di Iya, sini. menyesuaikan. Karena Bener tidak semua banget ya. pemikiran orang itu harus sepemikiran sama Tapi kami berarti gitu. kalian tuh udah siap ya buat merantau gitu. Udah Iya. banget. Jadi udah ini banget. bisa ditarik kesimpulan ya buat teman-teman juga yang mungkin kayak ngerasa ragu, aku bisa nggak sih merantau gitu? Ya. Iya, betul. Kayak aku takut homesick deh, aku takut gak bisa deh buat menyesuaikan sama perbedaan yang ada. Tapi justru itu tuh malah jadi cerita seru di kehidupan Iya, kita bener. nggak sih? Iya, Kalau betul kita sih. nggak pernah nyoba, kapan lagi gitu. Nah itu dia. Nah ngomong-ngomong nih ya, pas selama kalian tes gitu, ada gak sih kayak kalian ngerasa hopeless banget? Apalagi kan kalian udah jauh-jauh gitu. Waktu tes secara langsung tuh tes apa aja? Ada beberapa tes lah yang kami lalui, yaitu mungkin ada tes kesehatan dan juga tes fisik ya, Fik, ya. Iya, yang terakhir fisik Mm-mm. gitu. Kalau kita ketemu nggak kemarin? Enggak, fisik? soalnya ya? kan aku jalur umum nih. Oh, jadi beda. itu kebetulan untuk seleksi administrasi CAT itu secara online, wawancara juga secara online. Jadi kita tatap muka. Waktu udah lulus wawancara itu baru ke Bogor nih untuk ngelaksanain tes apa sih, fisik ya? Fisik dulu ya, fisik dulu. Atau Jasmani kesehatan sama- dulu. Fisik, jasmani, kesehatan Kesehatan. sama psikotes. Iya. Psikotes yaitu baru itu. Nah daftar itu ulang. mungkin perbedaan dari Jalur undangan sama jalur umum Nah, gitu jadi ya. di umum itu bisa dibilang kalau kita tes itu agak sedikit lebih sulit lah daripada undangan. Karena di umum itu ada CAT, itu perlu belajar. Berarti Iya, si Vika ini pinter nih orangnya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya, karena kita tahu banget ya teman-teman buat yang mau nanti ke depannya tuh tes jalur umum hopeless bener. gitu, ngelihat kuotanya yang sedikit banget. Nih bisa dilihat Kak Vika, Iya, karena jangan Kak Dari Vika jauh-jauh gitu. jauh-jauh, dan juga di sisi lain Kak Vika tuh di tahun lalu ya, tahun Iya, sebelumnya tuh udah. udah sempat Udah pernah merasakan gagal. kegagalan. Iya, Tapi pokoknya tuh jangan takut. Terus di sini tuh selama kalian di Pol Bangtan ya, Iya. kayak sesuai ekspektasi kalian gak sih setelah apa yang kalian usahakan gitu? Kebetulan kalau menurut saya sendiri ini sangat mungkin bagi saya mungkin ada kekurangannya sendiri gitu. Tapi kami sebagai mahasiswa Pol Bangtan ini sangat bersyukur sekali di sini, di mana Iya. semua fasilitas yang kami butuhkan itu gratis semua gitu. Wah, Jadi betul. tinggal Bener makan, tinggal tidur, bisa dibilang kami dari Sumatera itu tinggal bawa nyawa aja gitu. Iya kesini. bener banget ya. Apalagi katanya orang Sumatera tuh terkenal sama jiwa merantau ya. Iya, jiwa Terus merantau. banyak banget. dikasih fasilitas yang enak kayak gini enak. dari pihak kampus, jadi makin semangat dong buat nyaman terus banget dong. belajar dan pokoknya terus berprestasi gitu ya. Nah kalau misalkan kan kalian tuh dari prodi TMP dan Jimmy dari prodi PPB. Boleh gak sih cerita sedikit gitu kalau PPB tuh biasanya ngebahas apa gitu? Oke, boleh Vika dulu deh. Oke, Oh, Vika izin dulu, ya, boleh. izin. Kalau dari kebetulan aku dari teknologi mekanisasi pertanian. Jadi di prodi TMP ini kita tuh belajar tentang alat mesin pertanian. Jadi kita bagaimana sih caranya kita belajar atau apa sih mempelajari praktik-praktik alat mesin nih yang berguna untuk mendukung swasembada pangan nantinya, mulai dari mesin traktor, cara mengoperasikannya, pemeliharaannya, terus itu juga gimana caranya kita untuk bisa gimana sih belajar tentang alat-alat Teknologi gitu. teknologi deh, pertanian kayak gitu di bengkel ya, juga fokusnya. itu. Dan TMP ini biasanya full di bengkel. Nah, bener, bener itu banget. enak banget Sering tuh. banget kita tuh praktik ya, lebih Iya, banyak praktik praktik TMP tuh. TMP tuh Di lapangan dibandingkan juga. Seru gitu kalau TMP. Seru banget pokoknya, memicu adrenalin gitu ya. Kalau misalkan PPB Kalau kayaknya PPB berbanding terbalik nih. Iya, kalau nggak? PPB itu lebih ke belajar soft gitu. Jadi Soft, pelajarannya gitu kayak santai komunikasi gitu. pertanian, administrasi, penyuluh gitu, komunikasi penyuluh gitu. Nggak komunikasi sama tanaman kan? Jangan dong komunikasi. Oh, jangan, pertanian. jangan. Nah, juga PPB itu tujuan PPB itu juga penyuluhan itu sebenarnya cuman satu kata kuncinya, itu mengubah PSK petani, perilaku sikap keterampilan petani. Mungkin PPB itu juga sangat dibutuhkan
seperti nih keluarga saya nih, apalagi keluarga Vika juga nggak ya? Tapi keluarga saya itu kan petani, sedangkan beliau itu ayah saya itu petani tapi lulusan SD saja. Mungkin mereka tuh ya kurang lah petaninya, hanya petani-petani konvensional belajar dari gitu pengalaman aja ya jadinya. Jadi nggak belajar dengan materi yang kita dapatkan gitu. Jadi penyuluh itu ya tugasnya gitu kayak memperkuat pertanian-pertanian yang ada di desa-desa. Jadi gitu. kayak pengedukasi gitu ya, mengedukasi para petani yang ada di Indonesia gitu. Bisa diterapkan juga nanti pulangnya Iya benar juga. Jangan jadi dong. pas pulang kalian bisa langsung menerapkan. Nanti digaplak loh nih sama bapak saya. Digaplak apa itu gaplak? Apa ya? Digaplak itu kayak Ditampar. Ditampar gitu ya. Bahasa baru. Dari Sumatera. dari Sumatera. Oh, jauh-jauh ya Jauh-jauh. bawa ke Bogor gaplak pokoknya. Nah, kalau misalkan harapan pokoknya dari kalian tuh apa sih kedepannya nih sebagai mahasiswi Polbangtan? Harapan saya Polbangtan ini akan lebih maju lagi lah, kayak mungkin dari sistem infrastrukturnya ataupun kayak akademiknya juga dimajuin, tingkatkan lagi gitu supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini memang udah pada pinter semua pasti nih mahasiswa di sini, tapi agar lebih up lagi gitulah. Dan juga ini nih buat Polbangtan Bogor nih, tingkatin kuotanya yang mau masuk. Aduh. biar adik-adik kami yang di daerah sana di Sumatera tuh bisa kesini. Banyak loh. Tapi justru itu gitu. Jadi challenge-nya nggak sih, biar kayak eksklusif banget gitu loh yang masuk Polbangtan Bogor. Jadi ketika udah masuk keterima, nggak menyia-nyiakan kesempatan yang udah didapat gitu kan. Nah, kalau misalkan tips nih buat kalian ke teman-teman yang lagi berjuang, gimana sih dari misalkan kan dari background kalian nih kan, background pertanian, terus di sisi lain kalian juga dari wilayah yang cukup jauh ke Bogor gitu kan, dari Pulau Sumatera sana. Ada tips gak sih buat teman-teman yang lagi berjuang gitu? Ya, kalau untuk tips buat teman-teman dan kebetulan aku itu dari SMA terus tiba-tiba masuk ke jurusan pertanian itu kayak jauh banget ya. Itu jangan takut untuk mencoba gitu. Nggak apa-apa kok, itu kan karena hal baru tuh dari SMA ke pertanian. Dan juga kalau kalian juga jangan takut kalau kalian sekali jatuh, jangan jatuh terus, kayak coba lagi gitu, bangkit lagi, sekali jatuh bangkit lagi, jadi gitu. Nah, kalau dari Jimmy gimana nih? Kalau dari saya sendiri, karena saya sering sekali jatuh. Aduh, sakit banget. Jadi udah banyak luka-luka gitu ya. Udah banyak kejatuhan yang saya alami lah, kayak tes di mana-mana belum lulus, ternyata rezekinya di Polbangtan. Menurut saya kayak pesan untuk adik-adik yang di luar sana yang ingin daftar di Polbangtan, jangan takut untuk mencoba. Betul, karena kata si Vika tadi, kebetulan saya juga bukan dari pertanian, walaupun keluarga saya pertanian, tapi saya tidak pernah ke kebun gitu. Jadi ya udah sekedar keluarga aja gitu. Keluarga aja. Saya malah dari prodinya ini nih, aku dulu teknik mesin. Kenapa coba? Katanya sempat daftar ya tadi, sempat kesepil gitu. Tapi ternyata lulusnya di PPB ini. Ternyata aku dulu sempat ragu kayak, aduh gimana ya, pasti ketinggalan sama teman-teman. Apalagi di sini banyak anak pertanian gitu kan, pasti ketinggalan banget nih pelajaran sama teman-teman. Tapi kalau kita berusaha itu nggak akan ada aja gitu jalannya gitu. Dan juga Jimmy tuh kayak nerapin dari SMA tuh kayak dari buku Atomic Habit, tahu nggak Atomic Habit? Iya. Nah, jadi kita tuh walaupun sedikit melangkah, tetaplah melangkah gitu. Walaupun 1% perubahan dari diri kita, tapi nanti kedepannya bisa jadi 100%. Nah, benar banget. Terus di sini juga ya, sesuai harapan dari kita nih mahasiswa-mahasiswi Polbangtan, semoga kedepannya juga teman-teman yang lagi berusaha dan nanti suatu hari mungkin salah satu dari teman-teman yang nonton ini keterima di Polbangtan. Amin. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada ya, intinya harus terus berjuang semaksimal mungkin. Yang lagi tes sekarang juga ya. Yang lagi tes sekarang. Nah, berarti kalau misalkan nih selama kehidupan di sini dari perbedaan kultur, budaya, terus kayak sesimpel bahasa kan, nada bicara, ngomong, kalian nyaman gak sih sejauh ini berada di Polbangtan? Sih awal-awal dulu mungkin lah karena adaptasi gitu kan. Awal-awal dulu ya kok beda gitu kan. Dan juga kok gini gitu kan. Tapi lama-lama nyaman banget, bersyukur banget masuk sini. Karena pada awalnya kita nggak bisa ya. Tapi namanya adaptasi, jadi kita lebih cepet-cepet cara
bagaimana kita menyesuaikan. Karena di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Bener banget. Nah seru banget ya berarti cerita-cerita kalian yang kayaknya kalau misalkan terus dilanjutin nih gak cukup gitu loh di satu part ini aja. Aku mau minta sesuatu deh dari kalian. 3 kata buat Pol Bangtan. 3 kata Pol Bangtan. Apa ya? 3 kata buat Pol Bangtan. Kalau aku 1 kata aja deh dari Bengkulu nih. Oh iya boleh. Camkoha. Cangkoha tuh dari Bengkulu. Nah kalau misalkan dari Jimmy. Kalau dari Jimmy terusnya untuk Pol Bantan yaitu Akur Gale. Akur artinya Jim. Akur Gale. Jadi kita tuh kayak walaupun beda-beda dari mana aja gitu, provinsi beda-beda adat, beda-beda budaya, tapi kita tuh akur tapi tetap bersama gitu. Akur tuh kayak baik-baik aja gitu. Nah, boleh banget, bener banget nih. Jadi cukup segitu aja cerita hari ini dari Jimmy dan juga Vika. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah Sobat Ceria. Bye.